Selamat sore saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Asa dari Kerajaan Yehuda bagian yang kedua dari 2 Tawarikh 15. Masih ingat Raja Asa bagian yang pertama? Kalau saudara terlewatkan dari bagian pertama Raja Asa, bisa kembali ke YouTube di Raja Asa bagian pertama. Ia adalah raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Dia menggantikan Abia, ayahnya. 10 tahun dalam masa pemerintahannya, Yehuda mengalami keamanan yang luar biasa, sehingga ia mampu membangun kota-kota yang sangat kuat di Yehuda. Asa terus-menerus melakukan pembaharuan. Nah, sementara ini Roh Allah kemudian datang kepada Nabi Azaria, anak Obed, dan ia pergi menemui Asa serta bernubuat sebagai berikut. Hai Asa, dan kamu semua orang Yehuda, dengarkanlah aku. Tuhan menyertaimu jika kamu memilih untuk disertai olehnya. Jika kamu mencarinya, kamu akan menemuinya. Jika kamu meninggalkannya, dia akan meninggalkanmu. Sudah lama orang Israel hidup tanpa Allah yang benar, dan mereka tidak diajar oleh para imam, dan mereka hidup tanpa hukum. Ketika orang Israel dalam kesesakan dan mendapat masalah, lalu mereka berbalik lagi kepada Tuhan Allah, mereka mencari Allah, maka Allah berkenan ditemui oleh mereka. Pada waktu pencobaan, pada waktu kesulitan-kesulitan datang, tidak seorang pun dapat melakukan perjalanan dengan aman. Sangat banyak masalah di seluruh bangsa. Bangsa yang satu akan menghancurkan bangsa yang lain, kota yang satu akan menghancurkan kota yang lain. Hal itu terjadi karena memang Allah mengizinkannya. Tetapi sekarang, hai Asa, dan hai kamu semua orang Yehuda dan Benyamin, kuatkanlah hatimu. Janganlah lemah. Jangan biarkan semangatmu pudar, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, ketika Asa mendengar nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria ini, Asa berespon sangat cepat. Hal pertama, ia segera menguatkan hatinya. Ia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari semua tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Yang kedua, ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci yang sudah sekian lama terlantarkan. Yang ketiga, ia mengumpulkan seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan orang Efraim, orang Manase, orang Simeon, yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak dari mereka yang menyeberang dan memihak kepada Asa. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah menyertai Asa, hari itu mereka berkumpul dan mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi sebagai korban, 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Yang keempat, mereka membuat perjanjian untuk mencari Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan di segala penjuru kerajaan Yehuda. Yang kelima, yang tidak mencari Tuhan harus dihukum mati. Bahkan Maaka, nenek dari Asa, ia pecat neneknya dari pangkat ibu suri. Karena apa? Karena si nenek ini membuat patung Asyera, berhala kekejian Tuhan. Yang keenam,
Asa tidak saja memecat neneknya, tetapi merobohkan patung dan menumbuknya sampai halus. Patung yang dibuat oleh neneknya itu. Lalu membakarnya di lembah Kidron. Yang ketujuh, mereka yang berkumpul dan mempersembahkan korban itu bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, diiringi sorak-sorai dan tiupan nafiri dan sangkakala. Jadi sejak dahulu memang menyembah kepada Tuhan diiringi dengan ujian dan juga alat-alat musik. Yang kedelapan, Asa mengikut Tuhan dengan tulus hati dan membawa persembahan-persembahan kudusnya dan juga persembahan-persembahan kudus milik ayahnya ke rumah Allah. Persembahan itu berupa emas, berupa perak, dan juga barang-barang lain. Hasil dari semua respon dan tindakan Asa terhadap nubuat yang Allah berikan melalui Nabi Asaria, Alkitab mencatat ada keamanan, ketentraman dalam pemerintahan Asa. Tidak ada perang sampai tahun ke-30 pemerintahannya. Saudara, pelajaran penting apa yang kita bisa petik dari kisah nyata seperti ini? Ketika Asa mendengar nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria, ia tidak berlama-lama. Ia memberi respon dengan segera. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengenal satu kebenaran, apa respon kita? Raja Asa menyadari bahwa lama Israel ini hidup tanpa Allah dan tanpa pengajaran yang benar, dan sangat amat rentan dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya secepat itu ia buang semua berhala-berhala dan memusnahkan tugu-tugunya. Bagaimana dengan kita? Di masa COVID ini, adakah kita mengevaluasi keluarga kita? Mungkin sudah cukup lama keluarga kita tidak mengadakan renungan keluarga, tidak berdoa lagi bersama-sama karena kesibukan. Bagaimana dengan masa COVID ini? Adakah respon kita membuat renungan keluarga? Yang kedua, Asa dengan tegas melihat pengajaran-pengajaran. Dia tahu bahwa Israel lama tidak mendapatkan pengajaran. Kemudian ia memusnahkan berhala-berhala dan berpaling kepada Allah yang benar. Asa sendiri memberi contoh, lalu memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan kata lain, ia membaharui mezbah. Saudara, baharuilah mezbah doamu di tengah keluarga. Mulai dengan dirimu sendiri. Yang ketiga, bahkan ia yang tidak mau mencari Tuhan, ketika dia perintahkan dan tidak mau mencari Tuhan, ia tetapkan orang ini harus dihukum mati. Bahkan neneknya sendiri ia pecat dari pangkat ibu suri. Karena apa? Neneknya membuat berhala atau patung Asyera. Dan yang keempat, hasilnya sangat jelas. Ketika Asa melakukan tindakan yang tegas ini, ia mengalami keamanan 30 tahun dalam masa pemerintahan. Saudara, contoh sudah sangat jelas kita dengar, dan ini adalah kisah nyata. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jangan lambat berespon untuk membuat perubahan. Selamat membuat pilihan yang benar. Dan lihatlah, Allah yang disembah oleh Asa adalah Allah yang sama yang kita sembah sekarang ini. Ia pasti bertindak. Amin.